Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kasih setia-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan
sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu tak berkesudahan atas hidup kami Tuhan, dan setia-Mu itu nyata dalam hidup kami. Mungkin manusia bisa mengkhianati kami, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan, setia Tuhan itu benar-benar nyata. Ajar kami di hari-hari ini semakin hari semakin mengenal akan pribadi-Mu. Ajar setiap kami hari-hari ini semakin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami rindukan firman-Mu pagi ini, dan biarlah kuat kuasa pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Hari ini tema gereja yaitu binasa karena tidak mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan tema, subtema gereja berkata binasa karena tidak mendengar suara Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan kita supaya tidak binasa, tetapi kita mengalami yang namanya berkat yang luar biasa, yang namanya mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus Allah kita. Tema yang sungguh luar biasa, bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan, bagaimana kita belajar supaya hidup kita tidak binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan 20. Ulangan pasal 8 ayat 3 dan 20 berkata seperti ini firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Satu firman yang luar biasa, di mana ketika kita tidak mendengar suara Tuhan atau perintah Tuhan, maka akan datang yaitu ada kebinasaan dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita semuanya, bagaimana supaya kita tidak mengalami yang namanya binasa? Bagaimana supaya hidup kita tidak binasa? Kita harus belajar mendengar firman Tuhan. Kita harus belajar mendengar suara Tuhan.
Dan di ayat yang ketiga tadi dikatakan, supaya hidup kita tidak binasa adalah merendahkan hatimu kepada Tuhan. Juga dikatakan tadi sekali lagi di ayat 3, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi diucapkan dari Tuhan. Jadi kita harus belajar, hidup ini bukan hanya jasmani kita yang penting kita makan, tetapi kita harus mengalami yang namanya makanan rohani. Kita memakan makanan yang rohani, yaitu adalah firman Tuhan yang menjadikan kekuatan buat kita, supaya hidup kita tidak binasa, tetapi melainkan kita mendapat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang sudah melakukan, yaitu merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus belajar merendahkan hati kita ini bukan hanya dengan manusia saja, tetapi kita belajar merendahkan hati ini lebih fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Tuhan lebih suka orang yang mengasihi, orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kita merasa tidak mampu di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Tetapi kalau hidup kita merasa, wah aku tanpa Tuhan bisa mengerjakannya, aku tanpa Tuhan mampu menyelesaikan masalah demi masalahku. Tetapi Tuhan berfirman, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kita akan binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dihadapi oleh bangsa Israel, di mana mereka mengalami namanya dibinasakan oleh bangsa Israel. Kenapa mereka bisa binasa? Karena mereka tidak percaya dengan Allah orang Israel. Dia tidak percaya dengan Tuhannya Israel, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Beda dengan lawan-lawan daripada bangsa Israel, mereka adalah menyembah para dewa-dewa. Bahkan menyembah Baal, para Mamon dia sembah. Yang notabene mereka tidak bisa hidup. Tetapi bangsa Israel memiliki Allah yang hidup, memiliki hati yang luar biasa Tuhan kepada bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga setiap berperang, bangsa Israel diberikan kemenangan demi kemenangan yang dihadapinya. Saya percaya ketika bangsa Israel dipimpin oleh orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah mengalami kekalahan, tetapi selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita belajar di dalam satu tokoh di dalam Alkitab, adalah seorang Gideon, di mana dia harus menghadapi yaitu bangsa Midian yang begitu luar biasa. Mereka memiliki tentara kurang lebih hampir 135.000 bala tentara. Tetapi bangsa Israel waktu itu, Gideon membawa pasukannya 32.000 prajurit Israel dibawa. Tetapi ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata sama Gideon yang ngomong, tentaramu terlalu banyak, orang yang kamu bawa terlalu banyak. Akhirnya Gideon memulangkan beberapa ribu tentara. Tetapi Tuhan berkata lagi, terlalu banyak lagi Gideon, kamu harus memulangkan mereka lagi. Lihat Bapak Ibu Saudara, Gideon dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Karena Gideon memiliki hati yang rendah hati, merendahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, sehingga Gideon mengikuti apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya dipulangkan semua. Hanya tinggal sisa 300 orang saja prajurit Israel. Secara manusia, secara logika, mana mungkin 300 harus menghadapi 135.000 bala tentara bangsa Midian. Secara manusia, secara hitung-hitungan perang pun tidak mungkin menang. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita membaca semuanya, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel yang hanya memiliki 300 prajurit saja yang dipimpin oleh Gideon.
Tuhan berperang gantikan mereka. Kalau kita baca luar biasa di mana Tuhan mengalami pembelaan kepada Gideon. Kuncinya adalah Gideon mau merendahkan hatinya kepada Tuhan dan dia mendengarkan apa yang Tuhan mau. Karena tadi dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi firman Tuhan sama dengan kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini kita hadapi, apa yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita, di hadapan Bapak Ibu Saudara, musuh apa saja itu saya tidak tahu. Tetapi kita mau belajar dengan satu tokoh Gideon yang dia mau merendahkan hatinya dan dia mau mendengar apa kata Tuhan. Kalau kita mungkin hari-hari ini kita memiliki bangsa Midian di dalam ekonomi kita, musuh kita adalah rumah tangga kita, hubungan yang kurang harmonis, hubungan dengan anak yang kurang baik, dengan teman kerja kurang baik. Saya mau ngajak kita sama-sama belajar dengan Gideon ini, bahwa kita harus belajar dan kita mau berani merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau mendengar setiap firman Tuhan. Setiap Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui media apapun. Tuhan bisa gerakkan sehingga bisa berbicara kepada kita. Tinggal kita mau enggak kita mendengar suara Tuhan. Mau enggak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini tidak binasa. Tetapi yang binasa adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Mereka akan mengalami nama binasa. Kalau kita mau berserah sama Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan sanggup melakukan semuanya itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hari yang tidak mudah yang kita hadapi. Hari-hari yang mengalami begitu susah dan sulit. Apalagi BBM naik. Bahan pokok mungkin akan naik sebentar lagi. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri kita dan kita mau mendengar suara daripada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau suruh kita buat. Kalau kita mau melakukannya, kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berjalan, kalau kita mau melakukan semua perintah Tuhan yang kita dengar, maka kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan dan sering belajar mendengar suara Tuhan sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini yang begitu berat. Saya percaya melalui firman Tuhan pasti akan mendapat satu rema, satu jawaban. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini yang engkau alami, yakinlah Tuhan akan tolong hidupmu selama engkau mau merendahkan hatimu dan engkau mau mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya pertolongan itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan pagi hari menjadi rema, menjadi satu kekuatan, menjadi satu berkat buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan tayangan 2 pagi. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.